Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengujian satu hipotesis dan sampel dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Sebuah metode penting dalam statistik yang digunakan untuk memastikan apakah suatu klaim atau perbedaan benar-benar didukung oleh data. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jenis Valenaha Holongan Sinaga dengan NIM A1B024120. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis adalah proses untuk menentukan apakah suatu dugaan atau pernyataan tentang populasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan data sampel. Berikut ini tujuan dari pengujian hipotesis. Yang pertama, kita dapat mengetahui kebenaran suatu dugaan berdasarkan data. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang objektif. Yang ketiga, menguji teori atau klaim tertentu. Yang keempat, mengurangi kesalahan dalam kesimpulan. Dan yang terakhir, menjadi dasar ilmiah untuk penelitian selanjutnya. Jadi, saat kita ingin mengetahui sesuatu tentang populasi, misalnya rata-rata pendapatan masyarakat, tingkat kepuasan pelanggan, jumlah barang rusak, dan lain-lain, kita biasanya tidak bisa meneliti seluruh populasi, maka kita membuat dugaan sementara atau hipotesis, lalu mengujinya menggunakan sampel. Contohnya, perusahaan mengklaim umur lampu mereka rata-rata 1000 jam. Kita ingin tahu apakah klaim ini benar. Jadi, kita ambil sampel dan lakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, yaitu pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis. Pengujian hipotesis penting dalam ekonomi dan bisnis karena memungkinkan perusahaan dan peneliti untuk mengevaluasi klaim, strategi, serta perubahan pasar secara objektif berbasis data. Sehingga keputusan yang diambil lebih akurat, risiko kesalahan dapat diminimalkan, kinerja operasional dapat ditingkatkan, dan pengembangan strategi bisnis serta perencanaan masa depan menjadi lebih terarah dan terpercaya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian satu hipotesis dan satu sampel, serta pengujian hipotesis dan dua sampel. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana cara membuktikan suatu klaim dan membandingkan dua kelompok data secara statistik, sehingga keputusan bisnis dapat dibuat lebih akurat dan berbasis data. Yang pertama adalah pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah nilai suatu parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi sesuai dengan nilai yang diklaim atau ditetapkan dengan menggunakan satu kelompok sampel. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data sampel menggambarkan kondisi populasi yang sesuai dengan klaim tertentu. Kapan pengujian ini digunakan? Pengujian satu hipotesis dan satu sampel digunakan ketika hanya ada satu sumber data atau satu kelompok sampel. Yang kedua, ada klaim atau standar yang ingin diuji kebenarannya. Yang ketiga, contohnya yaitu klaim rata-rata gaji, standar kualitas, dan target produksi. Yang keempat, peneliti ingin mengetahui apakah sampel berbeda atau tidak berbeda dari nilai acuan. Yang kelima, tidak ada pembagian antar dua kelompok, hanya sampel vs klaim. Yang keenam, datanya ini berupa rata-rata atau uji Z atau T1 sampel atau uji proporsi satu sampel. Baik, selanjutnya kita masuk kepada rumus yang A, pengujian rata-rata min satu sampel. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus uji Z N lebih besar daripada 30. Rumusnya yaitu Z sama dengan selisih antara rata-rata sampel
dengan nilai klaim populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi akar dari jumlah sampel. Untuk rumus yang kedua, yaitu rumus uji Tn kurang dari 30, yaitu T sama dengan selisih rata-rata sampel dan nilai klaim dibagi dengan simpangan baku sampel per akar jumlah sampel. B, yaitu pengujian proporsi satu sampel. Untuk rumusnya itu rumus uji proporsi, yaitu Z sama dengan selisih proporsi sampel dan proporsi yang diklaim dibagi akar dari P0 kali minus 1 minus P0 dibagi jumlah sampel. Baik, kita masuk untuk ke contoh kasus yang relevan, yaitu sebuah minimarket ingin mengetahui apakah cabang A memiliki waktu antrean lebih cepat daripada cabang B. Dari pengamatan yang diambil, cabang A rata-rata antriannya itu 6 menit atau N sama dengan 35. Rata-rata cabang B rata-rata antriannya itu 8 menit atau N sama dengan 30. Dengan uji dua sampel, perusahaan membuktikan bahwa perbedaan tersebut signifikan, sehingga cabang B perlu menambah kasir atau memperbaiki alur pelayanan. Untuk contoh yang kedua, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tim sales. Mereka membandingkan jumlah penjualan antara karyawan yang mengikuti pelatihan dan yang tidak. Untuk yang pertama, peserta pelatihan rata-rata 55 unit terjual atau per bulan, yaitu N sama dengan 25. Yang kedua, tidak mengikuti pelatihan, rata-ratanya 47 unit per bulan atau N sama dengan 25. Melalui uji dua sampel, ditemukan bahwa peserta pelatihan memang memiliki hasil yang lebih tinggi secara signifikan, sehingga perusahaan memutuskan untuk memperluas program pelatihan. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah metode statistik untuk membandingkan dua kelompok data guna menentukan apakah keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam hal rata-rata maupun proporsi. Pengujian ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah kelompok A berbeda dari kelompok B, atau apakah sebelum dan sesudah perlakuan memberikan perubahan. Baik, gunakan dua hipotesis dan dua sampel jika yang pertama ada dua kelompok berbeda atau dua kondisi berbeda. Contohnya A vs B, cabang 1 vs cabang 2, sebelum vs sesudah. Tujuan analisis adalah membandingkan dua kelompok, bukan menguji klaim. Yang ketiga, ingin mengetahui apakah dua produk berbeda kualitasnya, dua cabang berbeda tingkat kepuasannya, dua metode berbeda kinerjanya. Yang keempat, datanya melibatkan rata-rata dua kelompok, proporsi dua kelompok, pengukuran ulang atau per sampel. Yang kelima, terdapat variabel yang sama, tetapi diukur pada dua kelompok atau dua waktu. Baik, kita masuk ke dalam rumusnya. A. Uji dua rata-rata atau min dua sampel. Untuk rumus yang pertama, jika varians diketahui atau sampel besar atau uji Z, maka rumusnya adalah Z sama dengan selisih antara rata-rata sampel pertama dan rata-rata sampel kedua dibagi akar dari simpangan baku kuadrat sampel pertama dibagi jumlah sampel pertama, ditambah simpangan baku kuadrat sampel kedua
dibagi jumlah sampel kedua. Yang kedua, jika varians tidak diketahui, jadi Z sama dengan selisih proporsi sampel pertama dan kedua dibagi akar dari P gabungan kali 1 minus P gabungan dikalikan dengan penjumlahan 1 per N dan 1 per N2. B. Pengujian dua proporsi, yaitu T sama dengan rata-rata selisih kedua pengukuran dibagi simpangan baku selisih per akar jumlah sampel. Baik, kita akan masuk contoh kasus yang relevan. Sebuah perusahaan e-commerce ingin mengetahui apakah tingkatan keberhasilan pengiriman tepat waktu berbeda dengan antara kurir A dan kurir B. Dari 200 pengiriman kurir A, sebanyak 170 berhasil tepat waktu. Dari 200 pengiriman kurir B, sebanyak 190 tepat waktu. Ujilah apakah terdapat perbedaan tingkat ketepatan waktu antara kedua kurir pada taraf signifikan 5%. Yang kedua, sebuah restoran cepat saji ingin membandingkan rata-rata waktu penyajian antara shift pagi dan shift malam. Dari 35 pesanan di shift pagi, rata-rata waktu penyajian adalah 6,8 menit. Dengan SD 1,1 menit, dari 40 pesanan di shift malam, rata-rata waktu penyajian adalah 7,5 menit. Dengan SD 1,4 menit. Ujilah apakah waktu penyajian kedua shift berbeda secara signifikan. Jadi, untuk kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi ini, yaitu pengujian hipotesis merupakan alat statistik yang sangat penting dalam dunia bisnis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif, akurat, dan berbasis data. Dalam pengujian satu hipotesis dan satu sampel, perusahaan membandingkan satu kelompok data dengan satu klaim atau standar, sehingga dapat mengetahui apakah klaim tersebut benar sesuai kondisi nyata. Sementara itu, pengujian dua hipotesis dan dua sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok, seperti dua produk, dua cabang, atau dua metode kerja, sehingga perusahaan dapat menilai perbedaan kinerja, kualitas, atau efektivitas secara ilmiah. Secara keseluruhan, kedua jenis pengujian ini membantu organisasi memvalidasi asumsi, menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas operasional, serta menjadi dasar untuk strategi bisnis dan keputusan manajerial yang lebih tepat dan terpercaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.